saat itu Al-Fatihah udah menjadi alasan Maryam untuk memantapkan semuanya. Karena saat itu pertanyaan-pertanyaan terdahulu, pertanyaan-pertanyaan Maryam yang banyak tidak terjawabkan di manapun itu Maryam dapatkan, cari di sini, enggak, ibarat tuh jawabannya tuh enggak memuaskan hati Maryam, tapi di Al-Fatihah ini memuaskan hati Maryam itu. Dimana kan Al-Fatihah kita bisa lihat ayatnya itu menceritakan full tentang Allah gitu. Menceritakan apa ya? Seberapa besar Allah gitu. Itu udah menjawab semua pertanyaan yang bergejolak, yang main batin di batin Maryam itu rasanya udah terisi semua oleh ayat Al-Fatihah gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kalau udah masuk Islam, Maryam ngerasa emosi Maryam lebih terkontrol. Lebih sabar. Maryam lebih sabar, Maryam lebih ibaratnya lebih bisa membangun, berpikir lebih dewasa lagi, ini baiknya kemana. Jadi dulu larinya ke hal yang negatif, di mana ngegame intinya unfaedah, tidak ada faedah. Tapi sekarang kalau ada masalah, hal yang paling pertama istighfar, sabar, terus serahkan semuanya ke Allah. Intinya sama sekali tidak ada uang, itu iya juga, karena pernah juga 2 minggu bertahan di dompet cuma 1.000, itu pernah. Nahan puasa, nahan lapar itu udah pernah sekali, benar-benar lagi dibersihkannya lah. Ketika sudah Allah masuk Islam itu ya? Iya, ketika sudah masuk Islam benar-benar 2 minggu hanya punya uang 1.000 rupiah. Iya, dan benar-benar cuma mengharapkan masjid. Kalau misalnya masjid ada bagi-bagi nasi, ya itu makan. Bagaimana sih besarnya cintanya Maryam pada Allah dan Rasulullah? Maryam ini merupakan salah satu gadis dari suku Dayak. Ya, Dayak asli. Kalau di Kalimantan itu suku Dayak ini adalah suku pribumi, suku aslinya Pulau Kalimantan. Maryam, bisa diceritakan enggak pertama kali mengenal Islam? Pertama kali mengenal Islam, jujur kalau mengenal Islam lebih detail itu tidak, tapi karena untuk mengenal untuk tahu-tahu sedikit ada, cuman tuh untuk hati ke Islam itu sendiri Pak, itu tidak ada sama sekali kemarin. Belum ada tertarik sama sekali sama Islam, karena memang jauh sekali dari perkiraan. Bahkan mungkin pernah membenci mungkin kali ya? Ya, betul. Kenapa bisa membenci? Membenci itu karena banyaknya yang di pendengaran Maryam ya, banyak Islam ini agama yang seperti ini. Jadi banyak terdengar di telinga tuh Islam itu tanda kutipnya agama yang jelek. Agama yang rusak dan sebagainya gitu ya. Jadi itu membenci, tapi bukan Maryam membenci agamanya, bukan ke orang-orangnya saat itu. Jadi Maryam tetap open, berteman sama Muslim, sahabat kayak biasa gitu Pak. Cuman memang membenci agamanya. Kalau memang ada kerusuhan atau apa ya itu agamanya yang Maryam benci, bukan orang-orangnya gitu. Jadi tetap berteman, tetap open sama orang-orang Islam. Jadi tidak ada penyekat gitu sama mereka. Nah, kenapa nih yang dulunya mau benci sekarang jatuh cinta sama Islam? Sampai sekarang juga terkadang masih memikirkan kenapa kenapa bisa sampai menyukai, bahkan jujur memperjuangkan juga Islam di hidup saya ya, karena entah kenapa rasa ketertarikan itu timbul banyak pertanyaan dan segala macam, dan tiba-tiba ingin meliriki Islam, mencari. Jadi tanda kutip Maryam ini masuk Islam ini mencari dari apa yang tidak pernah Maryam dapatkan atau rasakan. Nah, sempat mencari dan plot panjang ceritanya ya, sampai akhirnya Maryam memutuskan untuk ya udah memilih Islam saat itu gitu. Meskipun Maryam tahu resikonya besar, resikonya benar-benar lumayan mengerikan juga, tapi
entah kenapa hati mengatakan harus diperjuangkan saat itu. Nih, saya sempat mendengar Maryam ini sempat membanding-bandingkan ayat suci ya. Iya. Ayat suci di agama terdahulu dengan ayat suci di Al-Qur'an. Iya. Bisa diceritakan nggak Maryam? Memperbandingkan itu saat itu Maryam menemukan sesuatu yang di agama lama itu gimana ya ngomongnya tidak mengena. Misalnya ada beberapa aturan atau ayat itu kayak ndak serak, bukan berarti Maryam mengatakan ini salah, tapi kayak ndak serak, ndak pas di hati Maryam gitu Pak ya, ndak pas di hati Maryam. Akhirnya Maryam mencoba ke agama lain, termasuk itu salah satunya Islam saat itu. Satunya Islam. Ya, dan Islam ada lain juga. Ada, tapi memang yang lainnya mengarah ke satu jalur sama yang agama lama Maryam. Sedangkan Islam ini berbeda sendiri. Nah, itu yang buat Maryam rasa tertarik, penasaran untuk melihat Islam gitu. Jadi ada ketidaksinkronan dalam hati lah ibaratnya. Kalau misalnya ada teman-teman yang bilangnya kok kami nggak ngerasa apa-apa, ya itu terserah mereka ya. Saat itu Maryam cuman fokus di hati Maryam, di diri Maryam. Kalau ada beberapa yang nggak serak di hati Maryam, yang nggak pas untuk Maryam yakini, karena pada saat itu Maryam mengartikan agama itu, di mana agama itu keyakinan Pak. Jadi bagi Maryam, kenapa Maryam harus tetap bertahan, sedangkan Maryam udah nggak meyakini itu, seperti itu Pak. Jadi saat itu memang udah ndak meyakini, udah ndak ndak sepaham dan ndak sejalan sama pikiran sama hati Maryam. Jadi Maryam mencoba untuk lihat Islam, dan saat itu banyak setelah Maryam baca beberapa di Islam, dan beberapa itu juga udah masuk di hati Maryam. Nah, ngepas gitu. Yang buat saya kepo ini, beberapa ini tuh ada contoh nggak, misalnya ayat-ayat apa di Al-Qur'an ya? Waktu itu memang belum banyak di ayat Al-Quran. Maryam mulai benar-benar rasa tersentuh dulu Pak. Tersentuh dulu dengan ayat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya. Ayat yang mana? Al-Fatihah itu seluruh ayat, dari ayat 7 sampai dari ayat 1 sampai ayat 7. Nah, itu tuh serasa ngena, dan yang Maryam cari, yang Maryam sempat ada ketidaksempurnaan di hati nih tersempurnakan gitu sama ayat Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu? Ya, Al-Fatihah ayat 7 ayat itu. Jadi Maryam sempat, kok Al-Fatihah 7 ayat cuman satu lembar kan, satu halaman. Dalam hati Maryam bisa buat hati Maryam tergugah saat itu, dimana Maryam merasa tenang, Maryam merasa terisi hati Maryam. Maryam merasa yang selama ini tidak serak, ada yang tidak serak di ayat-ayat lain. Tapi Al-Fatihah ini membuat Maryam yakin sama Islam. Itu belum banyak. Jujur ilmu Maryam saat itu tentang Islam sedikit sekali, cuman ya mendasar-dasar gitu aja gitu. Jadi Al-Fatihah ini kayak mengisi penuh. Al-Fatihah ini pada saat itu yang pertama kali membuat jatuh cinta ya? Iya. Membuat ini juga membuat tenang. Lebih tepatnya membuat tenang, kayak kita haus habis minum gitu Pak. Dan saat itu belum syahadat ya? Belum syahadat kan? Belum syahadat sama sekali. Dan momen apa, ada kejadian apa sehingga memantapkan Maryam untuk bersyahadat? Saat itu Al-Fatihah udah menjadi alasan Maryam untuk memantapkan semuanya. Karena saat itu pertanyaan-pertanyaan terdahulu, pertanyaan-pertanyaan Maryam yang banyak tidak terjawabkan di manapun itu Maryam dapatkan, cari di sini, enggak, ibarat tuh jawabannya tuh enggak memuaskan hati Maryam, tapi di Al-Fatihah ini memuaskan hati Maryam itu. Dimana kan Al-Fatihah kita bisa lihat ayatnya itu menceritakan full tentang Allah gitu. Menceritakan seberapa besar Allah gitu. Itu udah menjawab semua pertanyaan yang bergejolak, yang main batin di batin Maryam itu rasanya udah terisi semua oleh ayat Al-Fatihah gitu.
Karena Mariam juga belum berani buka yang lainnya. Itu pun buka Al-Fatihah itu dari HP loh, Pak. Oh, dari handphone? Dari handphone. Memang saat itu kan memang tidak berani untuk memegang Al-Quran gitu. Karena kan Mariam juga mikir kalau orang Islam sekalipun, tapi kalau wanitanya belum bersuci atau belum udu kan tidak boleh megang Al-Quran dan segala macam kan. Jadi Mariam yang bukan siapa-siapa, belum juga agama Muslim, jadi Mariam tidak berani megang saat itu. Jadi download dari aplikasi. Gitu. Ya, jadi bacanya lewat handphone. Masya Allah. Iya. Ada suka duka nggak ketika proses syahadat dan setelah syahadat? Sebelum syahadat dan setelah syahadat. Berarti itu sebelum masuk Islam dan sesudah masuk Islam itu ya, Pak. Ada kisah suka dukanya, jujur kebanyakan duka. Duka. Sebelum syahadat kebanyakan duka, di mana Mariam ngerasa terombang-ambing. Di saat itu Mariam ngerasa tujuannya mau kemana. Ibarat tidak ada tujuan saat itu. Ibarat kalau kita di lautan itu terdampar di lautan. Galau ya? Iya, galau sekali. Karena bagi Mariam ini masalah keyakinan. Masalah keyakinan kemana Mariam setelah mati. Itu yang saat itu Mariam pikirkan. Intinya galau, iya, ketidaktenangan juga ada. Kalau ada apa-apa mau ke siapa, paling tidak kita kan sembahyang atau ibadah. Nah Mariam ini tidak tahu ibadahnya kayak gimana saat itu, karena Mariam di agama lama udah tidak meyakini, ke agama Islam juga Mariam belum bisa sholat. Jadi saat itu dan ini pada saat itu orang tua masih menolak ya Mariam ya? Saat itu belum, orang tua belum tahu karena Mariam bilang ke orang tua itu di Desember, Pak. Di Desember 2017. Begitu tahu orang tua? Begitu tahu, mereka pastinya menolak sekali, tidak menerima. Ya, bahkan sempat ada keluar kata-kata yang tidak enak. Ya, dan tidak saya enak. dengar nih sempat ada drama ya pada saat itu. Ya, sempat heboh lah gitu. Heboh ya. sekali. Dan teman-teman di Pondok juga sempat heboh pada saat itu untuk membantu Mariam. Mungkin teman-teman juga udah banyak tahu juga ceritanya kan. Dan alhamdulillah sekarang hubungan sudah kembali harmonis ya dengan orang tua. Ya, alhamdulillah sama bapak udah kembali. Alhamdulillah. Yang belum tuh sama saudara. Mungkin ya enggak apa-apa, karena mungkin beliau juga belum sepenuhnya bisa menerima. Ya Mariam bisa pahami, karena kalaupun Mariam di posisi mereka, Mariam akan melakukan hal yang sama. Oke, Mariam, ada nggak perbedaan perasaan sebelum dan sesudah memeluk Islam? Ada. Islam banyak merubah hidup Mariam. Jadi waktu kita bercerita flashback ini bukan masalah membongkar aib ya Pak ya, tapi memang Mariam pengen share ke teman-teman bahwa seseorang yang dulu masa lalunya dianggap buruk atau dianggap jelek lah, buruk lah ibaratnya kan, bukan berarti dia tidak punya kesempatan untuk berubah. Nggak harus dia Muslim, nggak harus dia masuk Islam langsung berubah, nggak. Karena bagi Mariam ini hidayah itu bukan hanya kita memasuki Islam, tapi banyak orang Muslim juga kalau Allah kasih dia hidayah, ya mungkin dia bisa rajin sholat atau lebih mendekatkan diri ke Allah. Jadi bagi Mariam hidayah itu bukan hanya untuk orang yang berpindah agama dari non Muslim ke Muslim, tapi hidayah juga bisa memperbaiki hubungan kita sama Allah. Nah gitu. Jadi jujur sebelum Muslim Mariam kan mahasiswa Pak ya. Mahasiswa itu Mariam dikatakan amrul adu juga enggak, tapi memang ya kehidupan misalnya kayak orang nongkrong di kafe, ya Mariam ikut di kafe, bukan anak rumahan. Mariam antara kuliah dan main itu sama. Enggak memprioritaskan kuliah dan segala macam itu Mariam alami. Bagaimana sempat main game, Mariam orangnya suka main game dan segala macam. Intinya hidup Mariam tidak teratur. Dan sekarang alhamdulillah setidaknya Mariam mengetahui mana yang buruk dan mana yang baik. Kalau dulu kan
buruk baik sama aja, yang penting happy gitu ya Pak ya. Nah tapi sekarang alhamdulillah. Tapi kalau misalnya teman-teman nanya, oh berarti kemarin dulu hancur-hancuran? Enggak sama sekali hancur ya. Enggak hancur-hancur sehancurnya enggak. Cuman remaja yang normal lah pada saat normal itu ya. saat itu. Tapi memang enggak normal pada orang yang ini, yang mungkin kuliah. yang bagi rumahan itu enggak normal. Enggak normal. Bagi kuliahan tuh maklum lah ya, ngumpul di sini, nongkrong di sana gitu ya. Ya kayak gitu. Tapi sekarang alhamdulillah banyak sekali Islam merubah Mariam, terutama merubah mental Mariam. Dulu tuh Mariam tuh orang yang paling down Pak. Jadi sedikit ya ada masalah di kuliahan misalnya, di kuliahan atau segala macam, itu Mariam langsung down, lari ke game. Mariam lari ke game, berhari-hari main game. Tapi alhamdulillah sekarang kalau udah masuk Islam, Mariam ngerasa emosi Mariam lebih terkontrol, lebih sabar. Mariam lebih sabar, Mariam lebih ibaratnya lebih bisa membangun, berpikir lebih dewasa lagi, ini baiknya kemana. Jadi dulu larinya ke hal yang negatif, di mana ngegame intinya unfaedah, tidak ada faedah. Tapi sekarang kalau ada masalah, hal yang paling pertama istighfar, sabar, terus serahkan semuanya ke Allah. Intinya yakin kalau Allah punya rencana. Ibarat tuh pikiran positif selalu ada gitu. Di balik semua masalah selalu lahir pikiran positif. Itu yang terutama dalam hal mental dan pikiran lah. Agak lebih tenang menghadapi semuanya. Jadi lebih tenang dan lebih sabar. Iya, lebih sabar, lebih tenang. Iya Pak, benar. Setelah masuk Islam, di mana Mariam benar-benar lagi diuji-ujinya, lagi benar-benar dibersihkannya sama Allah, di mana Mariam benar-benar lagi diuji. Jadi ujian kemarinnya yang mungkin teman-teman sebagian besar udah tahu ceritanya kayak gimana, ternyata itu belum seberapa dari pembuktian Mariam benar enggak sih ke Islam. Jujur Pak, jatuh-jatuhnya iya, sama sekali tidak ada uang itu iya juga, karena pernah juga 2 minggu bertahan di dompet cuma 1.000 itu pernah. Nahan puasa, nahan lapar itu udah pernah sekali, benar-benar lagi dibersihkannya lah. Ketika sama sudah Allah. masuk Islam itu ya? Iya, ketika sudah masuk Islam benar-benar 2 minggu hanya punya uang Rp1.000. Iya, dan benar-benar cuma mengharapkan masjid. Kalau misalnya masjid ada bagi-bagi nasi, ya itu makan. Terus uang kos juga saat itu Mariam lagi pindah-pindahnya luntang-lantung lah ibaratnya, kos pindah sana pindah sini, dan alhamdulillah ada ibu kos yang paham, di mana Mariam sebulan cuma bayar 100, itu pun masih nunggak. Sebulan dikasih 100 per bulan itu pun masih nunggak. Itu pun masih nunggak sama ibunya. Ibu kosnya baik ya? Ibu kosnya baik sekali, sering ngasih makanan dan segala macam. Alhamdulillah terbantu juga di situ, di mana Mariam ngerasa saat itu Mariam tidak punya apa-apa, tapi Allah selalu datangkan orang-orang baik. Datangkan orang-orang baiknya Allah gitu. Banyak sekali cerita hidupnya di situ. Dimana yang dulu tuh apa-apa, mau makan apa ada, mau beli apa ada, semuanya kan. Tapi sekarang setelah udah masuk Islam, semuanya kayak hilang. Ibarat dunia hilang. Kehidupan dunia, kehidupan apapun glamornya itu semuanya hilang sama sekali. Itu jihadnya di situ ya? Benar, itu di situ. Mariam ngerasa ada pelajarannya Pak, di mana Mariam benar, ternyata apa yang kita miliki di dunia itu bukan punya kita. Sementara sifat. Ya, sifat sementara, itu hanya titipan. Di mana saat itu Mariam benar-benar ngerasa Mariam hanya punya Allah. Masya Allah. Iya, Mariam hanya punya Allah. Mariam benar-benar saat itu orang tua juga masih menentang sama sekali. Bahkan Mariam sempat berpikir ternyata orang tua juga bukan punya kita. Punya Allah. Hati orang tua sekalipun itu bisa diambil sama Allah untuk kita. Gitu saat itu. Betul juga ya. Ya. Mariam ngerasa saat itu memang Mariam, ya benar ya Allah, hidup di dunia ini sendiri dan kita cuma punya Allah. Masya Allah. Itu saat itu yang Mariam benar-benar pikirkan. Nah,
dari dulu yang membenci Islam, sekarang malah jatuh cinta Ya. kepada Islam. Bahkan ini Maryam ini mengucapkan Allah, Allah. Padahal kalau karena yang mu'alaf ini kan jarang agak gimana nyebut kata Allah ya. Iya. Sepertinya ada cinta benar dengan Allah. Iya. Eh, Kayak fasihnya gitu Pak. Malah Dan sebelum hati kayaknya itu udah memang kayak lebih ke Allah nih. Iya. Kalau Malah dari WA Japri ke saya Pak, komunikasi dengan Maryam ini bahasanya Masya Allah benar seperti orang yang udah lama mengenal Islam dari lahir, tapi takut dosa hati ya. Iya, benar. Takut suujon, takut ini gitu ya. Iya. Jadi setiap di WA-nya itu kata-kata Allah itu tidak lepas dari WA-nya Maryam ke saya. Insya Allah. Masa kalah-kalah ini muslim yang apa ya, yang dari lahir nih. Nah, bisa ceritakan ya bagaimana sih besarnya cintanya Maryam kepada Allah dan Rasulullah? Seberapa besar cinta Maryam ke Allah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dimana Allah saat Maryam benar-benar satupun tidak ada pegangan Maryam. Waktu Maryam pernah kena drama-dramanya kemarin itu, sekalipun orang tua Maryam yang mama sekalipun yang ngelahirin Maryam itu saat itu tidak bisa membela Maryam, tapi Maryam ngerasa Allah tuh selalu ngebela Maryam saat itu. Jadi kalau dibilang secinta-cintanya Maryam gimana, Maryam tidak tahu. Saking cintanya Maryam ini Pak, saat Maryam ada pernah bolong sholat atau meninggalkan sholat itu tuh ngerasa gimana gitu ya. Iya. Rasanya kayak ada yang hilang gitu Iya ya. benar. Kayak gitu. Setelah permasalahan ketika mu'alaf dan sebagainya, dan akhirnya itu dimudahkan oleh Allah semuanya Maryam. Ya, semuanya dimudahkan. Di mana ada kesulitan, ada kemudahan. Mungkin saat itu kemudahan tak terlihat, tapi hikmahnya ada. Saat itu banyak yang dipetik, banyak pelajaran dipetik, di mana Maryam ngerasa oh benar ternyata dunia ini sifatnya semuanya sementara, kapanpun Allah mau ambil, satu detik pun Allah pengen ambil semuanya ya Allah ambil. Itu hikmahnya. Kedua, di mana Maryam benar-benar harus belajar berdiri sendiri nanti. Detik itu sampai nanti Maryam itu harus berdiri sendiri, harus berjuang sendiri. Maryam merasa ada Allah yang bantu, di mana Maryam tidak bisa mengharapkan orang lain saat itu selain Allah. Intinya banyak pelajaran-pelajaran diambil dari situ. Keindahannya setelah ini, banyak kado-kado dari Allah itu banyak sekali. Lebih banyak keindahan setelah. Iya, banyak keindahannya. Dengan Rasulullah gimana? Kalau Rasulullah, jujur saat itu Maryam cuman fokusnya ke Allah, karena Maryam tidak terlalu mengenal Rasulullah saat itu kan, Rasulullah Nabi Muhammad ya. Tapi setelah Maryam pelajari lagi siapa beliau, ternyata dengan tidak sadarnya Maryam juga meneteskan air mata, di mana banyak sesuatu omongan beliau, langkah kaki beliau itu ternyata mendekatkan kita ke Allah gitu. Jadi beliau ini kayak jembatan kita ke Allah. Jadi benar kalau misalnya Allah mengatakan Nabi Muhammad ini kekasihnya beliau, karena kekasihnya Allah, karena memang saat kita pengen datang ke Allah, kita juga intinya Allah sama Rasulullah ini tidak bisa terpisahkan ibaratnya. Jadi saat Maryam memilih mencintai Allah, Maryam juga harus mencintai Rasulullah. Dan ternyata setelah Maryam belajar lebih banyak siapa itu Rasulullah, Masya Allah, apapun yang beliau lakukan, sunnah-sunnahnya Rasulullah itu ternyata mendekatkan diri kita ke Allah. Masya Allah. Nah kawan-kawan, inilah Maryam. Maryam ini merupakan salah satu gadis dari suku Dayak. Ya, Dayak asli. Kalau di Kalimantan itu suku Dayak ini adalah suku pribumi, suku aslinya Pulau Kalimantan. Nah, kebetulan Maryam ini berasal dari Kabupaten Kapuas Hulu atau Putus Ibau. Jaraknya cukup jauh dari kota Pontianak. Berapa jam perjalanan Maryam? Kalau misalnya berangkat dari Pontianak itu jam 4 sore, nanti sampai ke Kampung Maryam itu bisa siang. Sekitar jam 10-an siang. 10 atau jam 11. Itu kalau lancar. Kalau ditambah lagi kan pakai bis kan Pak. Biasanya Maryam pulang pakai bis itu banyak dramanya lagi lah, yang bannya bocor lah, mesinnya rusak, segala macam gitu. Jadi tempat Maryam ini adalah satu tempat yang terjauh. Iya, perbatasan. Dekat perbatasan Malaysia. Ya. Nah, alhamdulillah
Jadi ketika dulu prosesnya ini, proses Maryam syahadat ini ada sedikit drama yang mohon maaf tidak bisa kami ceritakan karena agak sensitif. Nah, tapi sempat viral. Maryam ini ketika proses syahadat. Nah, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, dari segala pihak. Ya. Dan sekali lagi kawan-kawan, jangan lupa subscribe channelnya Maryam, Ya, Maryam Nur Hasanah, iya Pak. dan channel Laskar 7 Langit. Nah, di channel Maryam nanti mungkin Maryam akan bercerita ya, mengevlog gimana sih kehidupan sehari-hari seorang mualaf. Nah, bagaimana sih ceritanya Maryam nanti ketemu dengan calon suami Maryam? Alhamdulillah Maryam sekarang sudah menikah. Ya, sudah menikah. Ketemu dengan imam. Nah, bagaimana ceritanya kan penasaran nih. Nah, silakan subscribe channelnya Maryam ya. Jangan lama-lama, sekarang juga Maryam Nur Hasanah. Nanti saya cantumkan di sini nih. Ya. Oke. Jika bertanya dengan Maryam mungkin ada IG-nya ya kali ya. Ada. IG-nya akan saya cantumkan juga, nanti silakan bisa. follow Instagram Maryam. Kalau saya terus terang belum ada channel, belum ada IG. Nah gitu. Oke, saran dan komentar teman-teman sangat kami harapkan. Iya benar Pak. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Betul. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebarkan, tegakkan agama Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.